Hari ini saya juga masih bicara pada bagian yang kedua tentang gift atau hadiah. Hadiah itu bernama apa, saudara? Tidak ada penghukuman, ya. Nah, umat Tuhan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama kita baca 2-3 dan suara keras bisa sama-sama 2-3 mulai. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi VLC yang ada dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ada kuasa dari hadiah itu, yaitu yang pertama, kekuatan untuk pergi dan tidak berdosa lagi atau tidak berbuat dosa lagi. Jadi apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dia menulis di tanah dengan jarinya. Apa artinya itu? Bukan karena dia tidak dapat menjawab. Dia kasih tahu bilang, saya bukan tidak dapat menjawab. Yang kedua, dia melakukan itu untuk menunjukkan bahwa dialah yang menulis 10 perintah Allah pada 2 loh batu dengan jarinya pada zaman Musa. Yesus mau kasih tunjuk bahwa dia bukan the law receiver. Yesus bukan penerima hukum, tapi Yesus the lawmaker. Yang kedua, yang ketiga, siapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah dia melemparinya dengan batu. Ayat 7 tadi. Dan satu demi satu, mulai dari yang tua sampai muda tadi, mereka pergi karena mereka dituduh oleh hati nurani mereka sendiri. Dari ayat yang ke-10 di Yohanes 8, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Dia menjawab bilang apa? Tidak ada seorang yang menghukum kau. Yesus juga bertanya, tidakkah seorang menghukum kau? Dia jawab bilang apa? Tidak ada Tuhan. Ayat yang ke-11, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus juga berkata, Yesus katakan bilang apa sama Tuhan? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat lagi mulai dari sekarang. Penghukuman. Yang kedua, manusia menghukum tapi Tuhan memberi gerasi atau hadiah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Satu-satunya cara bagi manusia untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi dan diberdayakan dalam kehidupan merdeka untuk berjalan dalam damai, sukacita dan iman dan untuk menjalani kehidupan berkelimpahan yang diberikan Yesus kepada dia adalah dengan memahami ini. Sekarang tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Nah, 2 hal yang akan terjadi ketika kita bicara bahwa di dalam Kristus, sekarang dalam Kristus tidak ada penghukuman. Yang pertama, berhenti menyalahkan diri sendiri. Coba lihat tangan saudara, katakan, saya stop menyalahkan diri saya sendiri. Coba lihat tangan yang saudara katakan. Roma 5 ayat yang ke-6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita harus menyelesaikan dengan menghadap Tuhan dan bersyukur kepadanya karena sekarang tidak ada penghukuman karena dosa-dosa kita telah dihukum di dalam tubuh putranya. Haleluya. Yang kedua, kita berhenti mengutuk orang lain. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Markus 16 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, 2-3 mulai. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari orang Nazaret, Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Kuat, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dia tidak ada di sini. Artinya apa? Dengar saudara yang kasih. Ia telah bangkit. Apa artinya ia telah bangkit? Pesan dari malaikat dalam wujud orang muda itu, pesan dari malaikat yang berupa orang muda itu memberikan keyakinan bagi orang percaya bahwa kematian bukanlah akhir. Yang 7 katakan amin. Tetapi Yesus telah mengalahkan kematian dan memberikan harapan akan kehidupan yang bagi mereka yang percaya. Haleluya. Ia tidak ada di sini. Apa artinya itu? Itu artinya, ini dia. Itu artinya apa? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus membawa kita berpindah dari dalam tempat kematian, yaitu apa? Kegagalan, kekalahan, kekosongan dan ketiadaan tujuan hidup,
dan memasuki suatu kehidupan yang gilang gemilang. Karena apa? Ini dia. Jawab saya. Karena apa? Ini dia. Karena apa? Kasih pujian bagi dia, come on.